dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan sejarah singkat keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Siapa yang menguraikan sejarah singkat itu? Paulus. Dimulai dari mana? Dimulai dari kesadaran orang-orang pada waktu itu, karena Paulus yakin bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan mengimani kitab-kitab para nabi, maka kesadaran awal yang dibangun oleh Paulus untuk mereka adalah bahwa mereka adalah orang yang terpilih oleh Allah sejak awal mula. Dari situ lalu sampai pada penjelasan mengenai keturunan Daud yang akan menjadi penyelamat. Siapa itu? Yesus. Siapa yang mempersiapkan Yesus? Yohanes Pembaptis. Sejarah singkat karya Allah, rencana Allah terkait dengan penyelamatan disampaikan oleh Paulus. Di mana letak penyampaian itu? Di tempat ibadat setelah pembacaan kitab-kitab para nabi. Ya, persis kalau kita ekaristi itu kan, atau ibadat sabda di rumah. Setelah ada bacaan kitab suci, dijelaskanlah isi kitab suci. Artinya sejarah keselamatan itu terus diwartakan, diulangi, karena selalu ada generasi baru yang sebelumnya tidak tahu sejarah keselamatan itu. Maka perlu membekali diri, ya prodiakon, ya katekes, ketika diminta untuk memberikan renungan, itu juga yang disampaikan bukan hanya dirinya sendiri, tapi sejarah keselamatan itu juga jangan lupa. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya diyakini, diketahui, dan juga dihidupi. Nah, sejarah keselamatan itu kalau kita renungkan menarik. Kalau tadi sejarah singkat, berabad-abad, lalu sekarang, apa relevansinya untuk kita? Sama. Sanggupkah kita melihat sejarah singkat iman kita? Ada yang usianya 60, 70, 40, belasan tahun juga. Apakah kita pernah melihat, merenungkan sejarah singkat hidup kita ketika Allah merencanakan keselamatan untuk kita masing-masing? Sejarah bukan melulu pada bilangan angka, misalnya lahir pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, sehingga setiap tanggal dan bulan itu selalu diperingati ulang tahunnya. Bukan itu. Tapi momen-momen, peristiwa-peristiwa tertentu ketika Allah menyelamatkan kita. Dan itulah sejarah keselamatan yang tidak hanya terjadi di segala bangsa dari abad ke abad, tapi sejarah iman pribadi. Dan itu harus dilihat dalam terang relasi kita dengan Allah bagaimana. Akhirnya sejarah relasi dengan Allah itulah yang senantiasa perlu kita renungkan. Injil tadi bicara mengenai Yesus sebagai utusan yang menerima Yesus
juga menerima yang mengutus. Yang menerima Yesus juga menerima Bapaknya yang mengutusnya. Ini kan soal relasi. Maka bagaimana kita, saya dan Anda semua, sejarah relasi kita dengan Allah bagaimana? Apakah seringkali suram, ya, selalu di padang gurun terus, atau selalu murung terus, sehingga putus asa terus? Atau momen-momen tertentu, saat-saat tertentu, kita pernah begitu dekat dengan Tuhan, dan momen tertentu, peristiwa tertentu di suatu tahun, kita meyakininya, kalau bukan Allah yang menyelamatkan saya tidak sampai hidup sampai sekarang, atau saya tidak menjadi prodiakon sekarang, atau saya tidak menjadi istri atau suaminya dia sekarang, atau saya tidak tinggal di tempat ini. Selalu Allah menyelenggarakan sejarah hidup kita masing-masing. Moga-moga doa yang tadi saya doakan juga menjadi perjuangan kita. Tadi saya mendoakan begini di doa pembuka, berilah kami kepekaan hati sehingga kami kau perkenankan untuk selalu melihat dan mengalami karya keselamatanmu yang nyata di dunia, utamanya karya keselamatan dalam hidup kita masing-masing. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.